Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara kita yang tidak menghargai air. Kita seringkali tidak menggunakannya secara baik. Padahal berwudu di samudra yang luas sekalipun tidak boleh melebihi kadar yang ditetapkan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abdullah bin Umar bin As anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda faqala ma hadza sarafu ya Sa'd qala afil wudu'i sarafun qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Dari Abdullah bin Ammar bin As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati Sa'ad yang sedang berwudu dan menegurnya, "Kenapa kamu boros memakai air?" Sa'ad balik bertanya, "Apakah untuk wudu pun tidak boleh boros?" Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, tidak boleh boros meskipun kamu berwudu di sungai yang mengalir." Air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Dapat dipastikan tidak akan mampu bertahan hidup tanpa air, karena air merupakan salah satu elemen dasar yang menunjang proses metabolisme tubuh manusia. Memang bagi kita di Indonesia, air bagaikan tanpa harga. Tetapi di Timur Tengah harganya cukup mahal dan tidak jarang melebihi harga bensin. Tahukah kita berapa nilai segelas air di sisi Harun ar-Rasyid, penguasa dinasti Abbasiyah yang pada masanya dinilai sebagai bagian dari masa keemasan Islam, atau di sisi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau bahkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di balik kisah berikut ini terkandung pelajaran yang sangat berharga dalam kaitannya dengan penggunaan air. Suatu ketika Harun ar-Rasyid duduk gelisah. Entah kenapa masalahnya, entah apa sebabnya. Dia memerintahkan seorang pembantunya untuk mengundang Abu Samak, seorang ulama terhormat pada masanya. "Nasihatilah aku, wahai Abu Samak," kata ar-Rasyid. Pada saat itu seorang pelayan membawa segelas air untuk ar-Rasyid, dan ketika dia bersiap untuk meminumnya, Abu Samak berkata, "Tunggu sebentar, wahai Amirul Mukminin. Demi Allah, aku mengharap agar pertanyaanku dijawab dengan jujur. Seandainya Anda haus, tapi segelas air ini tidak dapat Anda minum, berapa harga yang bersedia Anda bayar demi melepaskan dahaga?" "Setengah dari yang kumiliki," ujar ar-Rasyid. Dan kemudian ia pun meminumnya. Beberapa saat kemudian Abu Samak bertanya lagi, "Seandainya apa yang Anda minum tadi tidak dapat keluar sehingga mengganggu kesehatan Anda, berapakah Anda bersedia membayar untuk kesembuhan Anda?" "Setengah dari yang kumiliki," jawab ar-Rasyid dengan tegas. Ketahuilah bahwa seluruh kekayaan dan kekuasaan yang nilainya hanya seharga segelas air tidak wajar diperebutkan atau dipertahankan tanpa hak, kata Abu Samak. Khalifah yang kekuasaannya meliputi beberapa negara yang amat luas dan kekayaannya tidak ternilai itu mengangguk dan membenarkan. Lain lagi kisah sahabat Umar radhiyallahu an, Hurmuzan, seorang tokoh Persia yang sedang ditawan dan kemudian dijatuhi hukuman mati, memohon kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu, "Berilah aku segelas air
sebelum hukuman dijatuhkan kepadaku." Sahabat Umar setuju, dan sebelum terpidana tersebut minum, ia memandang sahabat Umar dengan bertanya, "Apakah aku memperoleh keamanan sampai air ini habis saya minum?" Sahabat Umar mengiyakan, tetapi dengan serta-merta Hurmuzan menumpahkan isi gelas itu, dan dengan senyum penuh arti dia berkata, "Tepatilah janjimu wahai Umar, berilah aku keamanan." Hadirin yang menyaksikan tersentak, namun sahabat Umar berkata, lepaskanlah dia. Kita harus setia kepada janji, apapun akibatnya. Segelas air yang merupakan sumber kehidupan, bahkan kehidupan itu sendiri, tiada artinya jika menyalahi kesetiaan kepada janji. Hadirin, inilah harga segelas air bagi Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang yang berkelimangan dosa, melihat seekor anjing kehausan. Ia sodorkan segelas air kepada binatang itu. Sabda Nabi yang menguraikan peristiwa ini, "Innam ro'atan baghiyat ro'at kalban fi yaumin harin yudifu bibi'rin qad adla'a lisanahu minal atash fanaza'at lahu bimuqiha faghufira laha." Ada seorang wanita bezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya lalu menimba air dengannya. Ia pun diampuni karena amalannya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga karena segelas air itu. Hadirin, wahai pendengar semuanya, inilah harga tertinggi bagi segelas air. Banyak tuntunan agama yang menyangkut air. Di dalam Al-Quran saja, kata air terulang sebanyak 63 kali. Salah satu yang amat syarat dengan makna adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wa huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam wa kana arsyuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 periode dan adalah singgasana kekuasaannya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pendengar semuanya dimanapun berada, semoga kita benar-benar menjadi manusia yang mampu menghargai keberadaan air. Jangan pernah meremehkan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.